Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap pagi ini kalian tetap sehat dan masih tetap mau menonton video saya. Saya rasa sih udah banyak udah nggak nonton ya. Padahal ini yang paling penting loh. Ya, saya harap kalian tetap nonton. Oke, lanjut materi kuliah kita hari ini. Lanjut ke subnetting. Kemarin kita udah belajar tentang traditional subnetting. Udah 2 traditional subnetting yang saya ajarin kelas B, dan kelas C ya. Terus ada saya kasih soal, entah kalian kerjakan atau enggak, tapi nilainya di sana tugas. Itu tentang subnetting tradisional subnetting. Kalau misalkan setelah dikumpul kita mau bahas, komen ya. Kalian kasih tahu di grup biar kita bisa bahas. Kalau nggak ada yang ngomong, artinya nggak masalah. Oke, lanjut. Kita lanjut ke subnetting. Tapi namanya kali ini CIDR dulu. Classless, inter, domain, routing. Oke. CIDR intinya dia cuman berbeda. Cuma berbeda bagaimana sih? Ya, CIDR itu hanya untuk routing standar, dimana yang membedakannya adalah si konfigurasinya nanti itu dia menggunakan prefix ya, menggunakan prefix. Ini catatannya. Kelas A kemarin kita lihat itu dimulai dari ini, saya insert tabel dulu subnet mas ya. Ini kelas A, saya kecilin, ini saya kecilin, sesuaikan saja rapi ya. Subnet mas, subnet mas, prefix. Ini classless ya, classless inter domain routing atau CIDR. Nah, di classless dia dimulai dari 255.0.0.0. Oh, bentar ya. I lost my battery. Oke, lanjut. 255.0.0.0 prefixnya itu kecilin lagi nih paling volumenya. Slash 8. Itu yang awal. Slash 8 dapat dari mana kemarin? Saya harap kalian mengingat kembali. Ya. Kemudian yang kedua 255.128.0.0. Ini slash 9. Saya banyakin dulu ya. 11, 12, 13, 14, 15. Ini saya copy dulu. 2, 3, 4, 5. 128, kemudian 192. Ini 224, 240, 242, 248, 252. Terakhir itu 254. Oke, ini kelas A. Prefixnya slash 9, slash 10, slash 11, slash 12, slash 13, slash 14, slash terakhir 15. Ya, nanti ada yang menuliskannya dia tidak 255 tapi pakai prefix, benar, nggak salah. Artinya dia classless interdomain. Saya kemarin soal juga udah mulai masuk classless ya. Yang kedua kelas B. Bedanya kelas B. Ini kelas B ya. Kelas B. Ini saya hapus satu. Apa yang saya hapus?
saya hapus 1 0, ya 255 nya di depan. Paste, ini juga paste, ini juga paste, 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 1, 3. Ini saya hapus. Masih tetap sama, untuk kelas B tetap sama, dia akhirnya adalah 254. Ya, 255 mulainya, terakhirnya 255.254.0. Ada sari roti di rumah saya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, itu kelas B. Sedangkan kelas C, prefiknya dimulai dari 24. Ya, kelas C itu prefiknya dimulai dari /24. Ini saya masuk kelas C. Bedanya, ini saya copy kayak tadi. Ini tambahin, ini tambahin, ini tambahin, ini tambahin, ini tambahin, tambahin. Dan yang terakhir itu dihapus. Delete. Entire row. Ini dikurangin. Nolnya dikurangin. Karena kita cuma punya 4 oktet kan ya. Kalau lebih dari itu, bukan IP namanya. Epon. Oke. Tes 24, 25, 26, 27, 28, 29, terakhir adalah 30. Nah, oke. Kita udah dapat kelas C. Kita sampel buat sampel. Kenapa /30 terakhir? Misalkan apa sih ini? Misalkan alamat IP-nya adalah, soalnya alamat IP 192.168.10.100 0/30. Tentukan yang kemarin total subnet, kemudian total host per subnet ya, kemudian tabel IP. Tabel IP-nya saya sampelkan 1 sampai 4 saja ya, karena banyak sekali nanti subnetnya. Jawab. Sama seperti kemarin, total subnet rumusnya adalah 2 pangkat N dikurang 2 sama dengan berapa? 2 pangkat N saja, sorry. Total subnet sama dengan 2 pangkat N. Artinya total subnet itu adalah sama dengan 2 pangkat 30 ya. /30 itu 252 sama dengan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total ya. 252 itu kurang 1. 254 kurang 2 itu 252. Ya enggak, kurang 3. 256 dikurang 3. 255 kurang 6. Kurang 3. Oke. Total subnetnya 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 subnet. Sama dengan apa? Artinya 2 pangkat 64. Hostnya berapa hostnya? Sama dengan dikurang 2 sama dengan 2.
Total hostnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Nanti saya ketinggalan lagi kayak kemarin. Untung ada yang mengingetin saya. Ya, udah. Kita udah punya. Jadi total dalam satu subnet itu ada 2 host saja. Ya, dalam satu subnet itu ada 2 host saja. Kita buat tabel IP-nya seperti kemarin. Insert tabel 4 kolom. Saya sampelnya 3 saja ya, 3 subnet. Saya sampelnya 3 subnet. Apa kemarin? Network, terus range IP, terakhir adalah broad. Oke, B centering. Terus yang ini kita merge. Oke. IP-nya berapa? Karena kelas C tetap 3 oktet. Ya. Sorry, seluruhnya lah ya. Percepat. Nah, sebelum itu kita pakai bantuan seperti kemarin. Next network ID atau network ID berikutnya atau subnet berikutnya. Network ID berikutnya itu adalah 256 dikurang dengan Z. Z-nya berapa? 256 dikurang dengan berapa? 252. Sama dengan piro? 500-an. 4 ya. Jadi network berikutnya adalah 4. Kita udah punya, tadi saya mau 3 saja. Artinya kelipatan 4. Mana sih? Mau pindah ke bawah. Tabel IP-nya saya pindahin ke bawah aja ya. Biar tak potong. Oke, nggak masalah ya. Nanti kalian belajarnya baca lambat-lambat. Mulai dari 0. Terakhirnya karena nggak semuanya kita buat, nggak 255 ini aja buat kelipatan 4. 4 kelipatan 4, 8. Nah, selanjutnya 8 tambah 4 sama dengan 12. Artinya di sini broadcast-nya dikurang 1. Jadinya 11, ini dikurang 1 jadinya 7. Ini dikurang 1 jadinya 3. Kita udah dapat ya, kita udah dapat si network IP-nya, kemudian range IP-nya belum dapat, kemudian broadcast-nya kita udah dapat. IP awal berapa? Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Ya. Broadcast-nya berapa? Kurang 1, 2, 6, 10. Nah, kita lihat cuma 2 host dalam satu subnet. Hasilnya ya, 2 host dalam satu subnet. Total subnetnya ada 64. 2 host. 10.1 dan 10.2. 10.5 dan 10.6. Oke. Cuma dapat 2 host dalam satu subnet. Itu contoh sampel dari CIDR. Classless interdomain routing, pencarian si total subnet, total host, dan tabel IP-nya. Tetap sama, bedanya soalnya nanti dia langsung menggunakan grafik. Oke, dan aman ya. Habis ini kita masuk ke LSM. Selanjutnya kita masuk ke LSM. Kalau tidak ada pertanyaan saat ini, jangan lupa kalian buat pertanyaan di kolom grup kita, di forum kita, supaya nanti perkuliahan kita nyambung. Oke, jangan cuma diam ya. Tentang video diam. Nanti terakhir saya review. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi.